Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu ada 3. Yang pertama, salam yang wajib dijawab. Berarti kalau tidak menjawabnya berdosa. Yang kedua, salam yang tidak perlu dijawab. Yang ketiga, salam yang kita semua tidak ingin mendengarkan jawabannya. Mana salam yang pertama? Salam yang tadi saya ucapkan itu wajib dijawab. Berarti yang tidak menjawab salam, dia akan berdosa. Salam yang kedua adalah salamnya imam. Imam waktu sholat kan kasih salam, itu nggak usah dijawab. Waktu imam kasih salam, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak usah dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang ketiga adalah salam ketika kita datang ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mau dengar jawabannya? Kalau tiba-tiba ada jawaban, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pasti kita semua lari. Nah, saya sekarang sedang tidak memberikan salam kepada penghuni kubur. Saya bukan imam yang sedang memberikan salam. Berarti salamnya harus dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, malam ini Allah telah begitu cinta kepada kita, diberikan kepada kita udara yang luar biasa cerah. Tadi siang panas. Karena tadi siang panas, maka ikan bisa keluar begitu banyak ke musola ini. Kuah belangong, 7 belangong bisa dimasak, bisa dihidangkan untuk semua yang hadir. Orang yang makan pun bisa makan dengan tenang di bawah tenda, walaupun udara sangat panas. Akan terjadi kalau hujan? Kalau hujan bisa nggak makan ini? Nggak bisa. Hidang pun payah keluar, kuah belangong pun payah masak. Kuahnya bertambah banyak, campur dengan air hujan. Makanya ketika Allah memberikan sesuatu, Allah tahu mana yang terbaik. Manusia yang taat, begitu diberikan kenikmatan, dia akan bersyukur. Sama seperti kemarin terjadi gerhana bulan. Anak-anak tahu ada gerhana bulan kemarin? Ada tengok, ada foto, ada selfie, ada sholat. Hah? Ada sholatnya enggak? Nah, yang paling penting sholatnya, bukan selfie. Ada orang sholat gerhana datang ke masjid raya, yang masuk sholat, yang di luar rupanya nggak sholat, foto sama bulan purnama. Ada yang foto latar belakangnya bulan, ada yang foto di bawah payung nampak bulan. Ibu-ibu sudah berbulan-bulan malahan. Inilah kita. Makanya ada orang yang ketika dikasih sesuatu, dia dapat pahala. Ada yang tidak dapat apa-apa, ada yang dapat dosa. Contoh kemarin tadi seperti dikatakan purnama. Waktu datang purnama kita sholat, kita dapat apa? Pahala. Kalau kita nggak sholat, nggak dapat apa-apa. Kalau dulu nenek-nenek kalau terjadi bulan purnama, dia ambil panci, diambil sendok, dia pukul-pukul pantat panci. Karena katanya bulan purnama lagi dimakan sama raksasa. Itu dulu.
Makanya banyak orang dulu yang percaya dengan tahayul, banyak orang yang percaya dengan yang mistik. Hari ini kita udah hidup di luar biasa, di zaman yang sangat modern. Bulan purnama bukan karena bulan dimakan sama raksasa, tapi dimakan sama apa? Dimakan sama apa? Sama awan. Sama juga, berarti bukan. Allah sudah begitu sangat mencintai kita. Malam ini kita dikumpulkan di sini. Mudah-mudahan nanti di hari akhirat kita dikumpulkan bersama Allah di dalam surganya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada satu malaikat yang punya 1000 tangan. Berapa tangannya? 1000. Masing-masing tangan punya 1000 jari. Kalau gitu berapa jarinya? Coba hitung. Tangannya ada 1000. Setiap tangan ada 1000 jari. Ada berapa jari? Ayo, cari kalkulator. Berapa? 1000 tambah 1000, 1000. Ini enggak, tangannya 1000. Satu tangan ada 1000 jari. Berarti 1000 kali 1000. Berapa 1000 kali 1000? Hah? Itu gurunya siapa yang ngajarin itu? 1000 kali 1000 sama dengan 1 juta. Ada berapa jari? 1 juta. Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, Jibril, itu malaikat apa? Kok tangannya banyak kali, jarinya banyak kali? Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, itu malaikat yang tugasnya menghitung berapa banyak air hujan yang turun ke bumi. Rasulullah pun mendatangi malaikat itu tanya, wahai malaikat, betulkah kamu bisa tahu berapa banyak air hujan yang turun? Betul? Kamu tahu nggak berapa air hujan yang turun di bumi? Muhammad, aku bisa tahu berapa banyak air hujan yang turun di laut. Aku bisa tahu berapa banyak air hujan yang turun di sungai. Aku tahu berapa banyak air hujan yang turun di gunung, yang di hutan, yang di gurun, yang di rumah, yang di kampung. Aku semuanya tahu. Tapi aku nggak tahu satu. Apa itu? Aku nggak bisa menghitung berapa banyak pahala yang Allah sediakan untuk umatmu yang mau berselawat kepadamu. Makanya orang sekali selawat itu malaikat nggak sanggup hitung banyak kali pahalanya. Ada malas berselawat? Ada malas berselawat? Bisa nggak selawat yang punya Maher Zain? Assalamualaikum ya. Bisa nggak? Coba tes. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Terus? Cepat kali selesai. Waktu acara di TV, ada satu anak SMP namanya Sarla. Dia baca selawat Agnes Monica. Padahal Agnes Monica tuh paling nggak bisa dia tengok orang baca sesuatu, atau dia jarang kali tertarik dengan orang yang baca selawat. Tapi waktu itu dia luar biasa tertarik dengan selawat. Makanya kalau kita berselawat harus semangat. Ini nanti yang semangat nih. Kalau bisa lebih kuat lagi daripada kakek-kakek yang selawat. Coba kalau kakek-kakek yang selawat. Assalamualaikum. Enak kan? Ayo coba yang semangat. Biar nanti malaikat bingung. Ini kayak mana hitungnya pahalanya? Banyak kali pahalanya. Bagi orang-orang yang malas berselawat nanti tidak mendapatkan pahala. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Nabi Allah.
Tapi kalau lagu dangdut, sakitnya tuh di sini di dalam hati. Lagu itu bisa? Coba tes 1, 2, 3. Rupanya ahli binatang lagu pintar lah. Itu diajari di TPA, diajari oleh pengajian, diajari mama di rumah. Siapa yang ajari? Oh sendiri. Berarti improvisasinya luar biasa ya. Makanya jangan malas-malas berselawat, karena nanti pahalanya banyak. Nanti Rasulullah akan tahu, ya Allah, mana yang umatku yang orang alu dia temu yang suka berselawat, kok nggak nampak? Dicari di surga nggak nampak. Kata Allah, coba tengok di neraka. Oh iya itu. Kau tahu dia pernah berselawat, mukanya masih putih. Kata Allah, malaikat angkat. Diangkat dari rambutnya, hitam gosong, udah di neraka. Tapi karena berselawat diselamatkan sama Rasulullah. Mau nggak diselamatkan sama Rasulullah? Jangan malas-malas berselawat.